Hari ini kami akan menyampaikan bahwa terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun jumlah uang yang berhasil diamankan sebesar 140 juta. Operasi tangkap tangan pada awal tahun 2002 ini menjadi wujud komitmen KPK untuk terus berikhtiar serius dalam upaya pemberantasan korupsi melalui strategi penindakan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil menggelar operasi senyap dengan melakukan tangkap tangan atau OTT kepada seorang hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Itong Isnaini Hidayat. Itong Isnaini Hidayat diamankan KPK bersama dengan panitera pengganti di Pengadilan Negeri Surabaya, Muhammad Hamdan, diduga usai melakukan transaksi suap terkait perkara di pengadilan. Menurut Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, operasi tangkap tangan tersebut terkait kasus dugaan korupsi suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. KPK juga telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara suap ini, diantaranya adalah Hakim Itong Isnaini Hidayat atau IIH dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya Hamdan atau HD selaku penerima suap serta pengacara atau kuasa hukum PT Soyugiri Primedika atau SGP Hendro Kasyono atau HK sebagai pemberi suap. Dan berikut adalah penjelasan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango terkait kronologi OTT Pak Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bersama dengan panitera dan pengacara PT Soyugiri Primedika. Hari ini kami akan menyampaikan bahwa terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 5 orang yang pada Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 15.30 di wilayah Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai berikut. IIH, ini hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya. HD, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya. HK, pengacara dan kuasa dari PT SGP. Berikut AP, direktur PT SGP, dan DW, sekretaris dari HK. Kronologis tangkap tangan sebagai salah satu bentuk komitmen nyata KPK untuk merespon laporan masyarakat. KPK menerima informasi mengenai adanya dugaan penyerahan sejumlah uang kepada hakim terkait penanganan perkara dari pihak kuasa hukum pemohon yaitu HK. Pada Rabu 19 Januari 2022 sekitar pukul 13.30, KPK mendapat informasi ada penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari HK kepada HD sebagai representasi IH di salah satu area parkir kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Tidak berapa lama kemudian tim KPK langsung mengamankan HK dan HD beserta sejumlah uang yang sebelumnya telah diterima HD dan kemudian dibawa ke Polsek Genteng untuk dilakukan pemeriksaan. Secara terpisah tim KPK juga langsung mencari dan mengamankan IIH dan AP untuk kembali dibawa ke Polsek Genteng guna dilakukan permintaan keterangan. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih. Adapun jumlah uang yang berhasil diamankan sebesar 140 juta sebagai tanda jadi awal bahwa IH nantinya akan memenuhi keinginan HK terkait permohonan pembubaran PT SGP. Pengumpulan berbagai informasi berikut bahan keterangan yang telah dikumpulkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. KPK kemudian melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Sebagai pemberi, HK. Sebagai penerima, HD dan IIH. Konstruksi perkara.
Tersangka IIH selaku hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya menyidangkan salah satu perkara permohonan pembubaran PT SGP. Adapun yang menjadi pengacara dan mewakili PT SGP adalah tersangka HK, di mana diduga ada kesepakatan antara HK dengan pihak perwakilan PT SGP untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim yang menangani perkara tersebut. Diduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara ini sejumlah sekitar 1,3 miliar dimulai dari tingkat putusan pengadilan negeri sampai pada tingkat putusan terakhir. Sebagai langkah awal realisasi dari uang 1,3 miliar dimaksud, tersangka HK menemui tersangka HD selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan meminta agar hakim yang menangani perkaranya bisa memutus sesuai dengan keinginan tersangka HK. Untuk memastikan bahwa proses persidangan perkaranya berjalan sesuai harapan, tersangka HK diduga berulang kali menjalin komunikasi diantaranya melalui sambungan telepon dengan tersangka HD dengan menggunakan istilah upeti untuk menyamarkan maksud dari pemberian uang. Adapun setiap hasil komunikasi antara tersangka HK dan tersangka HD diduga selalu dilaporkan oleh tersangka HD kepada tersangka IIH. Putusan yang diinginkan oleh tersangka HK diantaranya agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah 50 miliar. Tersangka HD lalu menyampaikan keinginan tersangka HK kepada tersangka IIH dan tersangka IIH menyatakan bersedia dengan adanya imbalan sejumlah uang. Sekitar bulan Januari 2022, tersangka IIH menginformasikan dan memastikan bahwa permohonan dapat dikabulkan dan meminta tersangka HD untuk menyampaikan kepada tersangka HK supaya merealisasikan sejumlah uang yang sudah dijanjikan sebelumnya. Tersangka HD segera menyampaikan permintaan tersangka IIH kepada tersangka HK dan pada tanggal 19 Januari 2022 uang lalu diserahkan oleh tersangka HK kepada tersangka HD sejumlah 40 juta rupiah yang diperuntukkan bagi tersangka IIH. KPK menduga tersangka IIH juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak berperkara di Pengadilan Negeri Surabaya dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai pemberi. HK disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A kecil atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 3199 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai penerima, HD dan IIH disangkakan melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penahanan. Para tersangka saat ini dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak 20 Januari 2022 sampai dengan 8 Februari 2022. HK ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Tersangka HD ditahan di rutan Polres Jakarta Timur. Tersangka IIH ditahan di rutan KPK Kafling C1. Operasi tangkap tangan pada awal tahun 2002 ini menjadi wujud komitmen KPK untuk terus berikhtiar serius dalam upaya pemberantasan korupsi melalui strategi penindakan. Pada titik tertentu, penindakan dipandang menjadi model pencegahan terbaik. KPK sangat prihatin dengan masih terjadinya tindak pidana korupsi, terlebih melibatkan seorang hakim. Maaf, ini tidak benar. Saya Dan panitera pengadilan notabene dan tidak pernah menjanjikan apapun. Ini omong kosong, gitu ya. Jadi tidak benar semua. panitera pengadilan yang notabene adalah seorang aparat penegak hukum. Saya sendiri sangat sedih sebagai orang yang pernah menjadi bagian dalam lingkup Mahkamah Agung. Terlebih dilihat dari segala daya upaya ikhtiar yang telah dilakukan Mahkamah Agung
dengan sejumlah pencapaian yang diperoleh dalam upaya mewujudkan visi peradilan yang agung yang harus dirusak dengan perbuatan seperti ini. Semoga kejadian ini tidak membuat warga Mahkamah Agung kehilangan semangat untuk terus membangkitkan integritas dan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang agung. Seorang aparat penegak hukum semestinya menjadi pilar utama dalam menyangga supremasi hukum pemberantasan korupsi dan menjadi contoh, menjadi warga negara yang taat hukum dan tidak melakukan tindak pidana seperti ini. Terangkum dari berbagai sumber, tim liputan Akurasi TV. Akurasi TV.